Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, yaitu tentang kenampakan alam dan buatan wilayah Indonesia. Apa sih kenampakan alam itu? Yang pertama kita bahas kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah, bukan hasil dari buatan manusia. Indonesia adalah negara yang luas, memiliki berbagai macam bentuk muka bumi, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, laut, dan juga danau. Kenampakan alam dapat dibagi atau digolongkan menjadi dua macam, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Apa sih perbedaannya? Yuk coba kita lihat di pembelajaran berikutnya. 1. Kenampakan alam wilayah daratan. Apakah wilayah daratan itu? Ya, good job. Kenampakan daratan atau wilayah daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang oleh air. Daratan adalah tempat untuk kita berpijak. Jadi, daratan itu memiliki beraneka macam bentuk. Yang pertama yaitu gunung. Gunung adalah bagian dari bumi yang menonjol. Gunung lebih tinggi daripada daerah sekitar. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri dari dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Tanah yang berada di sekitar gunung sangat subur. Hal itu karena tanah di sekitar gunung mengandung fosfor dan silika yang berasal dari letusan gunung tersebut. Jadi kalau kalian pergi ke gunung, kenapa di lereng dan kaki gunung itu banyak ditumbuhi pohon? Karena di tanah di sekitarnya itu sangat subur. Lahannya bisa digunakan untuk bercocok tanam atau perkebunan para warga. Yang kedua yaitu pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Nah, wilayah pegunungan ini tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ciri dari daerah pegunungan itu tempatnya memiliki udara yang sejuk. Hal ini membuat daerah pegunungan banyak menjadi wilayah untuk berwisata. Apakah kalian suka wisata ke daerah pegunungan? Ya, banyak sekali ternyata yang suka berwisata ke pegunungan. Oke, selain itu gunung juga dimanfaatkan sebagai tempat pertanian. Jadi, pertanian yang dikembangkan di daerah pegunungan yaitu hortikultura. Apa sih hortikultura itu? Hortikultura itu pertanian yang mengembangkan jenis tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah itu merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduknya yang sangat beragam. Contohnya cocok untuk wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Yang keempat itu adalah pantai. Pantai adalah daerah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi dapat dikatakan pula pantai itu batas antara laut dan daratan. Pantai itu ada dua macam, yaitu pantai landai dan pantai yang terjal. Pantai yang landai biasanya banyak digunakan oleh masyarakat untuk tempat berwisata. Yang kelima yaitu tanjung. Tanjung adalah bagian dari daratan yang menjorok ke laut.
Lah, tanjung itu biasa disebut sebagai semenanjung. Di Indonesia banyak terdapat tanjung, biasanya dimanfaatkan sebagai pelabuhan, seperti gambar yang ada di layar berikut ini. Yang kedua adalah kenampakan alam wilayah perairan. Apa sih wilayah perairan? Wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Jadi, kenampakan perairan terdiri dari yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau berakhir di laut. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir, berasal dari sumber mata air, air hujan ataupun campuran. Sungai di Indonesia ada yang kecil dan ada yang besar. Sungai yang kecil biasanya disebut sebagai ranting sungai, sementara sungai yang besar disebut sebagai batang sungai. Yang kedua adalah danau. Danau merupakan cekungan yang luas pada daratan yang digenangi oleh air. Danau ini dikelilingi oleh daratan. Air pada danau umumnya adalah air tawar. Danau di Indonesia ada dua macam, yaitu danau alami dan danau buatan. Danau alami merupakan danau yang terbentuk secara alami tanpa bantuan tangan manusia. Sebaliknya, danau buatan merupakan danau yang dibuat secara sengaja oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah laut. Laut adalah bagian pada bumi berupa perairan yang luas. Ciri khusus yang umum diketahui yaitu air pada laut memiliki rasa yang asin. Air laut terasa asin karena mengandung zat garam. Maka dari itu, banyak petani garam memperoleh garam dari menyaring air laut. Laut di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu laut dangkal dan laut dalam. Sementara laut yang sangat luas disebut sebagai samudra. Yang keempat yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Hal ini berbeda dengan tanjung. Teluk banyak digunakan untuk objek wisata. Dan yang terakhir adalah rawa. Rawa merupakan daerah yang tergenang oleh air di mana bagian tanahnya itu berlumpur. Rawa banyak terdapat di daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai. Rawa memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga perlu dijaga keberadaan dari rawa tersebut. Sekarang, bahkan banyak rawa yang sudah mulai untuk dikelola menjadi objek wisata. Tadi tentang kenampakan alam. Sekarang kita belajar tentang kenampakan buatan. Apa sih kenampakan buatan? Ada yang tahu? Ya, bagus. Kenampakan buatan adalah bentuk muka bumi yang dibuat oleh manusia. Jadi, kenampakan buatan itu bukan terjadi secara alamiah, tetapi karena dibuat oleh manusia. Selanjutnya, kita beri contoh ya tentang kenampakan buatan itu dan manfaatnya. Perhatikan slide berikutnya. Contoh dari kenampakan buatan yang pertama yaitu waduk. Waduk memiliki banyak sekali manfaat. Ustadzah akan sebutkan beberapa di antaranya. Manfaat waduk yang pertama yaitu menyimpan cadangan air, mencegah terjadinya banjir, menjadi tempat wisata, dan menyediakan energi untuk PLTA. Kenampakan buatan selanjutnya yaitu sawah. Sebenarnya sawah itu mempunyai banyak manfaat, terutama bagi para petani. Nah, kemudian masyarakat Indonesia juga makanan pokoknya itu yaitu beras yang berasal dari sawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat sawah yang pertama yaitu untuk menanam padi, yang kedua menciptakan lahan pekerja yaitu petani, dan yang ketiga menjadikan sumber penghasilan masyarakat.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu perkebunan. Sebetulnya di Indonesia itu banyak sekali perkebunan, tetapi Ustazah contohkan di sini adalah kebun teh ya. Manfaat dari perkebunan itu sendiri yaitu sebagai sumber devisa negara, yang kedua menjaga kesuburan tanah, yang ketiga mencegah erosi, dan yang terakhir membuka lapangan pekerjaan. Keempat yaitu taman. Lah, kalian di sini pasti semua suka ya bermain di taman. Manfaat taman yang pertama yaitu sebagai tempat rekreasi, yang kedua penghijauan kota yang gersang, dan yang ketiga menyerap gas karbon dioksida. Dan penampakan buatan yang terakhir yaitu kawasan industri. Kalian bisa lihat itu adalah kawasan industri. Manfaatnya diantaranya yaitu terbentuknya lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekspor, dan memperbesar peluang usaha baru. Sekian dari Ustazah, semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan.